Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidha wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat, ampunan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup di dunia yang singkat terbatas tapi menentukan untuk kehidupan setelahnya dalam kehidupan yang tanpa batas. Dan juga ditandai bahwa kita masih berada di atas hidayah Allah, di atas Islam, iman, dan tetap sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di 10 terakhir di bulan Dzulqa'dah, dan insyaallah sekitar 10 hari lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha. Artinya kita sudah berada di penghujung di bulan Dzulqa'dah ini, dan tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana terutama pada bulan Dzulhijjah itu di 10 pertama dan ditambah 3 hari setelahnya ada syariat Allah yang agung, ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang mulia yang harus kita perhatikan dengan kita mengamalkan syariat maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW pada hari-hari tersebut. Untuk itulah maka pada kesempatan malam hari ini alangkah baiknya kita sedikit membahas. Kita katakan sedikit karena waktunya tidak panjang. Membahas dalam rangka persiapan kita menghadapi hari-hari yang mulia tersebut, agar kita mendapatkan ilmu, agar kita memiliki bekal-bekal pedoman bagaimana kita mengisi hari-hari yang mulia tersebut, sehingga kita dapat melaksanakan syariat dan amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW pada hari-hari tersebut, dan kita beroleh pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus juga kita berusaha dalam mengisi hari-hari yang mulia tersebut dengan amalan-amalan yang benar-benar memang merupakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak salah dalam beramal. Harapannya setelah ikhlas amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Hari-hari tersebut kita bagi menjadi dua tahapan. Yang pertama adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian tahapan yang kedua adalah 4 hari setelahnya, yaitu hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari setelahnya yang disebut dengan Ayyamut Tasyriq, hari-hari tasyrik. Yang pertama yaitu mulai tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Maka kita perlu menelusuri bagaimana sunnah-sunnah Nabi SAW yang menyebutkan amalan-amalan apa saja yang kiranya itu merupakan sunnah dari Nabi SAW. Yang pertama adalah, dan ini adalah khusus bagi orang yang akan berkurban, orang yang akan menyembelih hewan kurban miliknya. Artinya bukan menyembelih, kalau menyembelih jagal pun banyak menyembelih, padahal bisa jadi dia tidak berkurban. Maksudnya sahibul kurban, orang yang akan berkurban. Jadi dia memiliki kelonggaran harta, dia membeli hewan kurban, entah itu kambing atau mungkin sapi. Dan untuk sapi entah dia sendiri secara total membeli sapi dari hartanya sendiri atau patungan dengan teman-temannya, maksimal 7 orang. Maka bagi sahibul kurban ada salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi SAW ketika memasuki bulan Dzulhijjah. Artinya ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi hatta yudhhiya." Apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, artinya masuk bulan Dzulhijjah, tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ya. Kalau kita lihat di kalender Masehiyah yang kita miliki, Idul Adha itu atau tanggal 10 Dzulhijjah itu diperkirakan jatuh pada tanggal 31 Juli 2020. Kalau ditarik kemudian sampai ke hari ini, berarti perkiraan mulai dari besok maghrib. Ya, jadi kalau sekarang tanggal 20 Juli, besok tanggal 21 Juli. Nah, maka tanggal 1 Dzulhijjah itu jatuhnya pada tanggal 21 Juli di waktu maghrib. Karena perubahan tanggal Qamariyah itu dimulai pada waktu maghrib. Beda dengan penanggalan Syamsiyah atau kalender yang umum, itu perubahan tanggalnya jam 00.00 alias jam 12. Tapi kalau penanggalan Qamariyah adalah waktu maghrib. Seperti sekarang ini sudah masuk tanggal besok untuk penanggalan Qamariyah. Maka diperkirakan tanggal 1 Dzulhijjah adalah jatuh pada waktu maghrib di tanggal 21 Juli 2020, yaitu besok. Sekarang hari apa? Senin. Berarti besok Selasa maghrib ya, tanggal 21 Juli 2020 itu sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Maka semenjak besok maghrib ya, bagi sahibul kurban ya, dia hendaknya menahan diri untuk tidak memotong rambutnya dan kuku-kukunya sampai hewan kurbannya disembelih. Gitu. Ya, jadi rambut mulai dari atas, rambut yang menempel di kepala dan seterusnya ke bawah ya.
Demikian juga kuku, baik kuku di jari-jari tangan maupun di jari-jari kakinya, tidak boleh dipotong. Ya, dan ini adalah sunnah, artinya para ulama mengatakan mustahab, sunnah. Kalau dilanggar ini makruh, ya, tidak sampai haram. Tapi alangkah baiknya apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW ini diindahkan, artinya dilaksanakan. Ya, jangan memotong rambut misalnya kumisnya. Kalau jenggot memang bagi laki-laki jangan dipotong, dirapikan, artinya disisir. Demikian bulu yang lain. Kemudian kuku. Ya. Nah, kalau misalnya ada kekhawatiran nanti mungkin selama 10 hari, terutama mungkin kumis dan kuku tidak dipotong, khawatir terlalu panjang, maka sejak sekarang dipotong dulu. Ya, yang penting begitu besok maghrib jangan memotong rambut maupun kuku bagi sahibul kurban. Jadi sejak sekarang dipersiapkan, ya, kumisnya dipotong, dirapikan. Ya, kalau mau cukur rambut silakan sekarang, habis tak pengajian nanti pergi ke salon dipotong rambutnya. Ya. Nah, demikian kukunya dipotong. Ya. Asalkan jangan sampai besok maghrib memotong. Artinya sebelum besok maghrib sudah dipotong. Sehingga nanti dalam perjalanan 10 hari sampai kemudian hewan kurbannya disembelih, ini tidak terlalu panjang bulu-bulu dan kuku-kukunya. Yeah. Dan menurut pendapat ulama yang kuat, yang dimaksud dengan rambut dan kuku itu adalah rambut dan kuku sahibul kurban. Karena ada sebagian pandangan dari para ulama yang dimaksud dengan rambut dan kuku adalah hewan kurbannya. Tapi pendapat ini adalah lemah. Karena apa? Kalau dilihat dari sisi pertama, dari sisi bahasa Arab, seandainya yang dimaksud dengan rambut dan kuku itu adalah hewan kurbannya sendiri, maka tidak cocok dari sisi bahasa. Kita kembalikan kepada redaksi hadis yang tadi saya sampaikan. Nabi SAW bersabda, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk menyembelih hewan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaknya dia menahan untuk tidak memotong rambut dan kuku-kukunya. Nah, yang perlu diperhatikan di sininya, di sini. Kalau dalam bahasa Arab namanya domir, kata ganti orang dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini domir hi, yaitu dari domir huwa. Dalam bahasa Arab domir itu biasanya kembali kepada seseorang ataupun kepada benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, sedangkan di sini yang sebelumnya telah disebutkan adalah sahibul kurban, sama sekali tidak menyebut hewan kurbannya. Maka kalau domir itu kembali kepada hewan kurban nggak ada dalam hadis ini, nggak disebut. Jadi nggak cocok secara bahasa Arab. Ya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan rambut dan kuku itu adalah sahibul kurban, bukan hewan kurbannya, adalah dilihat dari kelaziman dan kebiasaan. Tidak biasa orang itu memotong rambut hewan kurban, apalagi memotong kuku-kukunya, nggak lazim. Apalagi kalau sapi rambutnya pendek, kapan dipotongnya? Tidak ada orang memotong rambut sapi. Yang ada mungkin rambut domba. Ya, memotong rambut sapi tidak biasa. Apalagi memotong kuku binatang, ini tidak biasa. Maka tidak mungkin kalau dipahami memotong di sini, memotong rambut dan kuku di sini adalah memotong rambut dan kuku binatang kurban. Jadi yang benar apa? Rambut dan kuku sahibul kurban. Nah, kemudian yang ketiga alasannya, hikmah larangan memotong rambut atau kuku bagi sahibul kurban. Di bulan Dzulhijjah itu berkaitan dengan akan menyembelih hewan kurban. Ini memang seiring dan mirip dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Di mana semenjak mereka itu memakai baju ihram dan berniat untuk haji,
tidak boleh memotong apapun dari tubuhnya, yaitu rambut dan kukunya, sampai kemudian ya al-hadyu, yaitu hewan kurbannya disembelih. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kalian memotong, mencukur rambut kalian, ini bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji, sampai hewan sembelihannya berada di tempat penyembelihan. Nah, jadi itu memang seiring dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang tidak boleh memotong rambut dan kukunya adalah orang, bukan binatang. Nah, ini alasan mengapa yang dimaksud dengan rambut dan kuku adalah shahibul kurban. Kembali kepada pembahasan, jadi sunnah yang pertama, begitu memasuki bulan Dzulhijjah bagi shahibul kurban. Shahibul kurban di sini orang yang mengeluarkan anggaran untuk membeli atau sudah menyiapkan hewan kurban, bukan keluarga juga. Misalnya mohon maaf ya, masakan diri ingin punya keluarga, punya istri, punya anak, dia akan menyembelih seekor kambing ya. Maka Mas Adi inilah yang disunahkan untuk tidak memotong rambutnya dan kukunya begitu memasuki bulan Dzulhijjah. Adapun keluarganya silakan kira-kira. Dan yang kedua, maka hendaknya kita memuliakan hari-hari dengan memperbanyak bahkan dianjurkan untuk melaksanakan puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, teristimewa pada tanggal 9 karena itu adalah hari Arafah. Di situ disunahkan melaksanakan puasa Arafah. Dan untuk tanggal 1 sampai tanggal 8 juga disunahkan berpuasa. Ya. Bisa berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ataupun silakan pilih hari-hari yang kita inginkan untuk berpuasa. Ya, jadi di samping amal soleh ibadah yang lain, demikian juga secara khusus melaksanakan puasa sunnah. Dan ini menurut pendapat sebagian para ulama seperti Imam Nawawi, demikian Ibnu Hazm. Mereka menyampaikan bahwa puasa sunnah pada tanggal 1 sampai 8 disunahkan di awal bulan Dzulhijjah itu. Ya. Dan keutamaannya seperti yang tercakup dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadzal 'ashr." Qalu walal jihad. Qala walal jihad. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Tidak ada amalan pada hari-hari yang lebih utama daripadanya ya di hari yang ke-10, hari 10 ya. 10 hari di bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan dari amal soleh yang dilakukan di hari-hari yang lain menandingi, mengungguli 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, tidak juga jihad? Ya. Apakah jihad bisa mengungguli dari amal ibadah atau amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah? Kata Nabi SAW, walal jihad. Jihad pun tidak sanggup mengunggulinya. Bayangkan, padahal pahala dari berjihad itu tentu sangat besar sekali. Yang mana Nabi SAW mengatakan jihad itu dirwatu sanamil Islam, puncak-puncaknya amalan dalam Islam. Ya.
ternyata tidak bisa mengalahkan keutamaan ibadah yang dilaksanakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Gitu. Kata Nabi SAW, kecuali seseorang yang berjihad itu, dia keluar dengan membawa jiwa raga dan hartanya, kemudian dia tidaklah kembali dengan sesuatu pun. Artinya kembali cuma namanya saja. Dia gugur sebagai syahid dan harta yang dibawanya pun habis, ya, dipakai dalam berjihad di jalan Allah. Baru jihad yang seperti itu barulah bisa mengungguli amal kebaikan atau ibadah yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah. Jadi betapa agungnya ini. Maka sayang kalau kita lalai. Karena apa? Karena tidak diingatkan atau tidak ingat sendiri. Atau mungkin kurang pengetahuan mengenai sunnah-sunnah Nabi SAW di awal bulan atau 10 awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya penting kiranya kita membahas masalah ini. Memberitahukan, mengingatkan. Memberitahukan bagi yang belum tahu, mengingatkan bagi yang sudah tahu tapi lupa atau lalai. Ya. Kemudian secara khusus tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaumu Arafah, karena orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di Arafah. Atau sekalipun tidak ada orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, karena kan ibadah haji sementara ditiadakan mungkin ya. Tapi bisa jadi ada bagi mungkin penduduk Mekah misalnya ya. Kalau misalnya demikian. Atau seandainya pun memang tidak ada, tetap yang namanya hari Arafah itu ada. Yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di mana dalam hadis riwayat Imam Muslim, puasa sunnah di hari Arafah itu, tanggal 9 itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha." Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah keutamaannya, yaitu Allah menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya dan dosa-dosa setahun setelahnya. 2 tahun penghapusan dosa. Ya, setahun sebelum hari Arafah itu dan setahun setelah hari Arafah itu. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil ya. Karena kalau dosa-dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Tapi kan sekalipun dosa-dosa kecil, kalau sering dan kita biasanya sering melakukan, tentu banyak. Ya. Dan juga kalau dalam hitungan 2 tahun, ini lama, banyak sekali dosa-dosa kecil kita lakukan. Ya. Maka tentu ini sangat mengkhawatirkan, sehingga demikian ketika kita ini melaksanakan puasa Arafah, mudah-mudahan bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil itu oleh Allah Subhanahu wa taala selama 2 tahun. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tahapan pertama amalan-amalan sunnah kurang lebih yang harus kita ketahui dan semoga nanti kita bisa mengamalkannya, yaitu di tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kemudian dilanjutkan tahapan yang kedua, yaitu pada tanggal 10, demikian disusul dengan 3 hari setelahnya, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Idul Adha itu adalah salah satu dari 3 hari raya kaum muslimin. Hari raya kaum muslimin itu ada 3. Pertama yang hitungan dalam setahun, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Yang kedua dalam hitungan sepekan, yaitu pada hari Jumat. Ya. Maka Idul Adha ini adalah salah satu hari raya kaum muslimin dalam setahun sekali, sebagaimana Idul Fitri. Ya. Di mana kita disunahkan untuk bertakbir, ya, memperbanyak takbir, ya. Mulai dari maghrib di di hari 10 ya
Idul Adha itu sampai kemudian berakhirnya hari tasyrik, yaitu waktu berakhirnya asar atau datangnya waktu maghrib di tanggal 13 ya Zulhijjah. Kemudian di pagi harinya bagi seluruh kaum muslimin untuk kemudian melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, tentu di situ ada perincian-perincian dari amalan-amalan sunnah yang dilaksanakan ya sebelum berangkat ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Bahkan dalam rangka untuk memperbesar syiar Allah Subhanahu wa taala ini, menyemarakan syiar Allah Subhanahu wa taala ini, para wanita ikut ya. Para gadis pingitan ikut ya. Wanita yang haid pun hendaknya keluar dan ditempatkan di suatu tempat tersendiri. Walaupun tidak ikut melaksanakan sholatnya karena sedang berhalangan, tetapi ikut menyaksikan syiar ini dan mengikuti khutbah Id yang disampaikan oleh khatibnya. Ya. Kemudian melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, setelah itu ada amalan yang sangat agung, yang mana amalan tersebut adalah merupakan seutama-utama amalan pada hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10, 11, 12, dan 13. Amalan itu adalah udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban. Yang mana Nabi SAW dalam salah satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bersabda, "Ma amalu adamin min amalin yaumin nahar ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa as'ariha wa adlafiha. Wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsa." Tidak ada amalan manusia yang diamalkan pada hari nahar yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang menumpahkan darah, maksudnya menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban yang telah disembelih itu besok pada hari kiamat akan mendatangi sahibul kurban, orang yang berkurban, lengkap dengan tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Nah, jadi datang ini menunjukkan keutamaan dari pahalanya. Dan sesungguhnya darah benar-benar akan menempati satu tempat di sisi Allah sebelum darah itu mengenai bumi, mengenai tanah. Maka berbahagialah orang yang melaksanakannya. Ya, ini kan leher hewan kurban dengan tanah ini dekat jaraknya. Ya, maka ketika disembelih, darah mengucur, darah hewan kurban, sebelum darah mengenai tanah sudah Allah tempatkan itu di satu tempat di sisinya. Jadi menunjukkan betapa cepatnya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan berkurban ini. Ketika amalan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sekarang tentang masalah ahkamul udhiyah, hukum-hukum mengenai menyembelih hewan kurban. Udhiyah, menyembelih hewan kurban, itu adalah menyembelih hewan-hewan yang memang disyariatkan untuk disembelih sebagai hewan kurban, yaitu dari golongan bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu adalah hewan-hewan ternak yang biasa dipelihara yang berkaki 4. Ya, maka yang disyariatkan hewan-hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban adalah kambing, domba, sapi atau kerbau, unta. Ya. Oleh karenanya tidak sah orang berkurban dengan menyembelih ayam sekalipun 1000 ekor ayam. Karena dia peternak ayam misalnya. Saya ini peternak ayam, Pak. Nah, daerah Mojosari dan ke atas sana Pacet ini kan banyak yang ini ya, melihara ayam, peternak ayam gitu ya.
baik ayam pedaging maupun petelur gitu kan. Tapi yang jelas dagingnya kan enak gitu ya. Nah, dia beralasan, saya ini pengusaha ayam, peternak ayam, ayam saya ribuan. Saya daripada repot-repot harus beli kambing atau sapi, sudah ayam saya saja ini disembelih. Waduh, satu disembelih. Maka ini tidak sah karena tidak termasuk kategori bahimatul an'am. Ya. Hewan yang kakinya 4, sedangkan ayam kakinya 2. Ya. Kemudian diselenggarakan penyembelihan itu di 4 hari yang disebut ayyamun nahar, yaitu pada hari Idul Adha tanggal 10, dan itu mulai dilaksanakannya setelah selesai sholat Idul Adha, bukan sebelum sholat Idul Adha. Setelah selesai sholat Idul Adha tanggal 10 ya, kemudian 3 hari setelahnya 11, 12, 13. Jadi waktunya cukup longgar, 4 hari. Nah, kalau sekarang memang berkaitan dengan ya wabah pandemi corona ini kan, ada anjuran, ada instruksi dari pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan selama proses penyembelihan. Nah, kalau memang hewan sembelihannya banyak dan dikhawatirkan terlalu lama, dikhawatirkan terjadinya kerumunan massa, yang ini tentu sangat riskan, itu nanti bisa diatur. Tidak harus dalam 1 hari. Ya. Tidak harus pada tanggal 10, bisa nanti dibagi di hari berikutnya tanggal 11, di hari berikutnya lagi tanggal 12, di hari berikutnya lagi tanggal 13. Gitu. Nah, itu bisa diatur karena waktunya longgar, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi catatan penting, maka disebut kurban, yaitu makna dengan taqarruban, pendekatan diri. Maksudnya pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ada nilai tauhid di situ. Dan ada nilai ibadah. Oleh karenanya supaya seseorang yang berkurban ini kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia dengan kurbannya itu berniat taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil disyariatkannya kurban ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis-hadis Nabi, dan juga sudah menjadi ijma para sahabat bahkan kaum muslimin tentang disyariatkannya berkurban, ya. Dalam Al-Qur'an ayat yang pendek yang sering kita baca yaitu dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau kepada Rabb engkau, Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan sembelihlah hewan sembelihan, di antaranya hewan kurban. Ya. Nahar ini memang kalau diperinci ya dalam penjelasan para ulama ada perbedaan dengan dzabah. Ada nahar, ada dzabah, tapi intinya sama, menyembelih hewan sembelihan. Cuma nahar itu khusus menyembelih unta. Kalau untuk kambing, domba, sapi itu disebut dzabah. Karena memang ada sedikit perbedaan. Menyembelih unta itu ya, letak penyembelihannya bukan di dekat mulutnya, tapi jauh dari mulutnya ke bawah. Ya, kalau kita bilang seperti di dadanya gitu. Ya, jadi biasanya itu onta ditusuk dengan pisau yang lebar, ya, kemudian dicabut, keluarlah darah. Jadi cara penyembelihannya tidak sama dengan penyembelihan kambing, domba ataupun sapi. Nah, kalau kita misalnya disuruh ya untuk menyembelih onta, khawatirnya keliru ya, disamakan dengan menyembelih sapi gitu. Akhirnya jadi bahan tertawaan. Ya, tapi tujuannya sama, itu namanya ya ihraqud dam. Jadi menumpahkan darah dalam waktu yang cepat ya di bagian tertentu itu ya untuk kemudian menjadikan hewan itu terbunuh dengan secara syar'i dan tentu dagingnya halal ya. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas Nabi menganjurkan dalam sabdanya, bahkan Nabi mencontohkan dalam perbuatan beliau.
Seperti yang dikatakan oleh para sahabat, semenjak Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian Allah mensyariatkan menyembelih hewan kurban, Nabi selalu melaksanakannya dan tidak pernah meninggalkannya. Kemudian masalah hukum menyembelih hewan kurban, ini di kalangan para ulama ada perselisihan. Menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, hukumnya sunnah muakkadah. Ya, tentu bagi yang mampu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau menurut pendapat yang kedua yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, hukumnya wajib bagi yang mampu. Sehingga kalau ditinggalkan itu berdosa. Jadi ada khilaf nih di kalangan para ulama. Tapi terlepas daripada khilafiyah perselisihan, tentu menyembelih hewan kurban bagi yang memiliki kelebihan harta, bagi yang mampu, itu sebuah ibadah yang luar biasa. Apalagi hanya dilaksanakan setahun sekali. Dan ada peringatan keras atau celaan dari Nabi SAW bagi siapa yang mampu untuk membeli hewan kurban tapi dia tidak mau berkurban. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kelonggaran harta, kemudian dia tidak mau menyembelih hewan kurban, maka janganlah dia mendekati musalla kami. Perhatikan di sini yang dimaksud dengan musalla bukan musalla dalam istilah kita. Dalam istilah kita, musalla itu kan masjid yang ukurannya kecil, yang hanya digunakan untuk sholat berjamaah fardu 5 waktu, tapi tidak digunakan untuk Jumatan, disebut mushola. Ya, itu menurut istilah kita. Kalau menurut istilah syar'i, termasuk dalam hadis ini, yang dimaksud dengan mushola adalah tanah luas, tanah yang lapang, yang digunakan kaum muslimin untuk sholat id. Nah, berkaitan dengan menyembelih hewan kurban adalah sholat Idul Adha. Itu mushola. Ya, dan memang sunnahnya pelaksanaan sholat id itu di tanah lapang, bukan di masjid. Kecuali kalau ada udzur seperti hujan atau yang lainnya. Ya, kecuali di Masjidil Haram, itu memang dilaksanakannya di dalam Masjidil Haram di seputaran Ka'bah. Nah, ya. Tapi untuk selain Masjidil Haram, sunnahnya di tanah lapang. Nah, itulah yang disebut dengan mushola. Jadi bukan mushola dalam artian masjid kecil. Nanti kalau diartikan begitu, wah salah paham. Sampean ini sugi, gak gelem kurban, ojo melebu mushola iki, masjid iki, ojo sholat nang kene, omah ae. Nah, bukan itu maksudnya. Ya, jangan mendekat tempat sholat Idul Adha di tanah lapang. Nah, dan ini menjadi dalil bagi para ulama yang menganggap wajib. Mereka mengatakan seandainya menyembelih hewan kurban bagi yang mampu itu hanya sunnah saja, Nabi tidak mungkin memberikan peringatan sekeras ini. Gitu. Biasanya kalau peringatan sekeras ini adalah dalam perkara yang wajib, ketika ditinggalkan mendapatkan peringatan seperti peringatan ini. Itu. Nah, jadi ada perselisihan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi itu tadi terlepas daripada khilafiyah, maka bagi orang yang memiliki kelonggaran harta, sayang kalau tidak berkurban. Ya. Di antara hikmahnya menyembelih hewan kurban, pertama mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, nusuk itu sembelihan, bukan ibadah.
nusuki itu adalah sembelihanku, ya. Hidupku dan matiku ditujukan kepada Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini. Yang kedua, dalam rangka menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim. Yang mana sunnahnya Nabi Ibrahim ini juga kemudian dilanjutkan dalam sunnah Nabi SAW. Ya, awal mula sejarah pensyariatan penyembelihan hewan kurban adalah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti yang disebutkan dalam surah As-Saffat. Ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim lewat mimpinya untuk menyembelih putranya sendiri, Ismail, putra kesayangannya. Waktu itu masih satu-satunya putra. Dan sebelumnya beliau dengan istrinya belum memiliki anak. Begitu dapat anak, lucu, pintar, soleh, sudah mulai bisa membantu orang tuanya, Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Ini sulit sekali ya, tandingannya Ibrahim ini dalam masalah, ya, Allah menguji beliau dengan ujian-ujian yang berat. Dan Ibrahim setiap kali diuji, ya, berupa perintah, ya, selalu melaksanakannya dengan sempurna. Maka Allah menyatakan wa idibtala Ibrahim, ya. Dan ketika Allah menguji Ibrahim bikalimatin, dengan ujian-ujian, fa'atammahun, maka Ibrahim selalu melaksanakannya dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Termasuk yang paling berat adalah perintah itu, menyembelih anaknya sendiri, ya, untuk menguji manakah yang lebih besar cintanya, apakah kepada Allah ataukah kepada putranya, ya. Bagi Ibrahim ternyata kecintaannya kepada Allah mengalahkan kecintaan beliau kepada siapapun, termasuk kepada anak kesayangannya sendiri. Tanpa ragu-ragu. Kalau kita, waduh, pasti sekalipun itu wahyu umpamanya, ya, tidak mungkinlah kita mampu untuk melaksanakannya karena beratnya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakannya. Tapi kemudian begitu Ibrahim sudah meletakkan pisaunya untuk menyembelih anaknya, Allah kemudian ganti kedudukannya. Artinya digantilah, ya, kedudukan Ismail itu, Ismail dipindah, kemudian didatangkan apa? Didatangkan domba. Bukan Ismail berubah jadi domba, bukan. Digeser lalu ditempatkan di situ siapa? Domba. Maka semenjak itulah disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, hikmahnya apa? Berbuat baik serta menyenangkan keluarga, karib kerabat, serta fuqara wal masakin. Ya, jadi ini ada istilah hubungan sosial yang baik, jalinan sosial. Ya, dengan menyembelih hewan kurban ini menyenangkan keluarga, karena boleh sebagian atau ya sebagian dari daging dikasihkan kepada keluarganya, diambil oleh sahibul kurban dan tentu bersama keluarganya menikmatinya. Yang kedua, keluarga dapat pahala ketika seseorang menyembelih hewan kurban dengan mengatakan bismillahi wallahu akbar, Allahumma hada minka walaka, Allahumma hada anni wa an ahli baiti, bismillah Allahu akbar, ya Allah ini dari engkau dan untuk engkau, ya Allah ini dariku dan dari keluargaku. Nah, jadi keluarganya dapat pahala, baik keluarganya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Nah, itu, ya. Yang keempat, hikmahnya apa? Salah satu bentuk syukur kepada Allah atas pemberian Allah berupa hewan ternak. Ya, Allah tundukkan hewan-hewan itu untuk kita. Kita bisa memanfaatkan dagingnya, tenaganya, ya. Padahal ada hewan-hewan yang tubuhnya lebih besar daripada kita. Onta, sapi, kerbau, lebih besar daripada kita, tapi mereka tunduk kepada kita. Maka kita harus bersyukur akan hal itu
Di antaranya dengan mengambil ya sebagian dari hewan-hewan peliharaan itu untuk kemudian kita jadikan sebagai hewan kurban. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pending dulu karena sudah terdengar dikumandangkannya adzan Isya. Oleh karena itu dipersilahkan untuk dikumandangkan adzan Isya dulu di masjid ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan beberapa menit saja. Mengenai puasa hari Tarwiyah, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah, tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan puasa khusus di hari Tarwiyah. Tidak ada hadis yang sahih. Oleh karena itu, mengenai hari Tarwiyah atau tanggal 8 Zulhijjah masuk kepada kategori hari-hari di 10 awal bulan Zulhijjah sebelum tanggal 9 Zulhijjah. Jadi sama dengan tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sama itu. Oleh karenanya di hari Tarwiyah silakan puasa sunnah. Sebagaimana di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Monggo. Ya, dan di hari Tarwiyah pun seperti juga pada hari-hari sebelumnya, mulai tanggal 1 Zulhijjah memperbanyak amal soleh, bukan hanya puasa saja ya. Ya, puasa sunnah itu salah satunya, bukan satu-satunya. Ya, jadi kalau misalnya orang kadang berhalangan berpuasa sunnah karena mungkin safar, ya, karena mungkin sakit, ya, kan begitu. Atau istri ketika di rumahnya ada suaminya, kan harus minta izin dulu kepada suaminya kalau mau puasa sunnah. Siapa tahu suaminya tidak menghendaki istrinya untuk berpuasa sunnah karena ingin bareng-bareng melaksanakan sunnah yang lain dalam tanda kutip gitu. Ya. Jadi akhirnya istri jangan puasa. Nah, namun sekalipun tidak berpuasa masih ada opsi lain, pilihan lain, amal-amal lain yang pahalanya memang tidak seperti biasanya. Besar pahalanya. Yaitu amalan-amalan amal soleh, ibadah kan banyak. Bisa membaca Al-Quran, bisa dzikir, bisa sedekah, silaturahim. Ya, ya termasuk juga melayani suaminya, itu kan niatnya ibadah juga merupakan amalan yang besar pahalanya dan sebagainya. Kan begitu. Nah, monggo azan dulu, nanti kita mungkin lanjutkan sedikit lagi. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Karena keterbatasan waktu maka kita tidak memperpanjang lebar lagi pembahasan masalah udhiyah, kecuali ada sedikit atau beberapa catatan tambahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, masalah patungan dalam berkurban seekor sapi. Ini hukumnya boleh, ya, tidak harus dari satu orang berkurban seekor sapi. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kata Jabir, kami menyembelih hewan kurban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah Hudaybiyah berupa seekor unta dari 7 orang, patungan 7 orang. Patungan itu ya bagian-bagiannya tidak harus sama, terserahlah sesuai kemampuan lah. Kalau sama-sama ikhlasnya, yang paling banyak menyumbang tentu paling banyak pahalanya. Gitu. Yang jelas maksimal 7 orang. Demikian juga al-baqarah, sapi betina. Waktu itu kebetulan sapinya sapi betina. Sehingga ini menjadi dalil bahwa hewan kurban itu boleh betina. Cuma yang utama adalah jantan. Gitu. Ya,
Kalau memang dia punya hewan kurbannya betina ya tidak apa-apa. Ya, seperti akikoh juga begitu, boleh kambing betina, tidak harus kambing jantan. Ya. Al-Baqarah sapi betina dari 7 orang. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, 7 orang ini maksimal. Kalau kurang dari 7 orang ya jelas boleh. 6 orang, 5 orang, 4 orang boleh. 7 orang aja boleh, apalagi kurang dari itu. Gitu. Ya, gitu. Ini yang pertama, catatan yang pertama. Yang kedua, waktu penyembelihan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim setelah sholat Idul Adha, jangan sampai sebelumnya. Kalau sebelumnya itu hanya dikategorikan sedekah biasa. Terus gimana kalau sudah terlanjur menyembelih sebelum sholat Idul Adha? Ya beli lagi hewan kurban, sembelih setelah sholat Idul Adha. Iya. Kemudian catatan yang ketiga, ya, masalah upah buat jagal dan juga sekaligus masalah kulit. Ini yang sering menjadi pembahasan cukup hangat. Ya. Ada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma ala budnihi wa uqassimu juludaha wa jilalaha wa amaroni an la utiyal jazzara minha syai'an wa qala nahnu nu'tihi min indina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengurus penyembelihan onta beliau. Nah, ini dalil tentang bolehnya dibentuk kepanitiaan. Jangan dianggap bid'ah. Mana? Di zaman Nabi nggak ada panitia. Sampean kok bikin panitia, takmir masjid, panitia kurban. Ini dalilnya. Ali panitia itu kan kata lainnya apa? Wakil, mewakili. Dari sahibul kurban. Nah, Nabi mewakilkan penyembelihan ontanya kepada Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali sama dengan wakilnya dan Ali sama dengan panitia. Kata Ali, aku disuruh untuk membagikan kulitnya. Nah, jadi jangan dijual, dibagikan. Ya, dibagikan, disodakohkan, dihadiahkan. Jangan tergesa-gesa dijual. Gitu. Ya, jadinya nanti masuknya jual beli. Dalam kurban ada jual beli nantinya. Padahal kurban sendiri dibeli dulu, kemudian dikurbankan. Ini dibeli, kemudian dijual belikan lagi. Nah, jadi jangan ada jual beli, kecuali begini menyiasatinya, solusinya. Kasihkan dulu kulitnya, nanti setelah diserah terimakan, bagi orang yang mendapatkan kulit silahkan, mau dimakan, mau diberikan lagi kepada orang lain, mau dijual silahkan. Gitu. Jangan dari yang berkorban dijual langsung. Nah, itu. Demikian, ya. Nabi memerintahkan untuk membagikan ya, dari kulit itu. Demikian dagingnya juga ya. Dan aku diperintahkan, nah ini masalah jagal, untuk tidak memberi jagal bagian sedikit pun dari hewan kurban. Lalu Ali mengatakan, kami memberikan upah dari anggaran tersendiri. Jadi jangan kemudian tukang jagal, nanti sampean saya kasih upah berupa kepala sapinya. Nah itu nggak boleh. Kita kasih upah tersendiri, ya misalnya kita kasih uang berapa sesuai kesepakatan. Ya. Kecuali kalau setelah kita kasih upah, lantas kita susulkan dengan, ini sekaligus kami hadiahkan kepalanya, itu lain lagi, bukan upah ya. Ini memberi hadiah, gitu. Nah demikian masalah upah dan kulit. Ya. Kemudian masalah pembagian dari daging kurban dan yang lainnya dibagi menjadi sepertiga, dibagi 3, tidak ada dalil yang sahih. Kalau dibagi sepertiga, ya,
Hanya saja yang diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan daging dan apapun dari hewan kurban itu diambil, dinikmati oleh yang berkurban. Kemudian sebagiannya dihadiahkan kepada kerabat, kepada teman-temannya. Kemudian lagi disodakohkan untuk fuqara dan masakin. Kalau masalah pembagiannya berapa bagian, berapa persen, tidak ada ketentuannya. Terserah kepada sahibul kurban. Semakin banyak memberikan sedekah, semakin besar pahalanya. Semakin banyak ngambil untuk jatah sendiri, lalu sedekahnya sedikit untuk fakir miskin, ya insya Allah pahalanya pun sedikit gitu. Kan begitu. Nah, jadi demikianlah mungkin sedikit atau selayang pandang panduan ya, bagaimana kita nanti insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang ya. Kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah ya, mulai besok lah. Ya. Kemudian kita bisa mengamalkan dari petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai amalan-amalan sunnah sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kalau ada pertanyaan lagi atau cukup? Ya, ada. Waalaikumsalam. Ya. Tentu tidak sama panitia kurban dengan panitia pengumpul dan pengalokasian zakat. Kalau zakat itu diistilahkan amil zakat. Ya, amil yang tertera dalam surah At-Taubah ayat 60. Dan untuk zakat mal, amil zakat dapat dari zakat mal. Dia termasuk mustahik. Ya. Termasuk dari mustahik. Dalam surah At-Taubah ada 8 golongan, 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat mal, diantaranya amil. Ya. Kalau panitia kurban itu bukan amil, dia wakil. Nah itulah. Tadi kan sudah kita singgung, wakil, mewakili. Ya. Oleh karena itu dia tidak berhak mendapatkan bagian dari hewan kurban kecuali memang si pengurban dia berbaik hati memberi, boleh gitu. Ya, tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya bahwa panitia mesti dapat, enggak. Kembali kepada keinginan, kelonggaran hati sahibul kurban gitu. Ya, misalnya sahibul kurban mengatakan, nah karena panitia ini sudah membantu saya, ya kan, saya juga ingin memberi dia hadiah, ya. Atau sekaligus misalnya panitianya masuk kategori fuqara wal masakin, kan juga berhak. Nah, jadi bukan karena kepanitiaannya. Lalu kemudian sahibul kurban ini memberi kepada panitia. Oleh karena itu panitia jangan langsung mengambil dengan alasan kami berhak. Loh, mana dalilnya kalau kami berhak? Jadi atas kesepakatan, atas persetujuan, atas izin dari sahibul kurban. Gitu loh. Oleh karena itu misalnya diadakan panitia kurban, lalu sebelum hari hanya diadakan musyawarah dengan para pengurban, dengan sahibul kurban. Nah, di situ ada kesepakatan-kesepakatan. Ya, kalau belum jelas, panitia bisa bertanya kepada sahibul kurban, Pak, apakah panitia boleh mendapatkan bagian dari hewan kurban? Oh, boleh, ya silakan. Ya, gimana lah pantasnya, monggo. Nah, ini kan sudah ada akad, ya, ada persetujuan dari siapa? Sahibul kurban. Jadi sekali lagi jangan langsung ngambil, gitu loh. Dia bukan pemilik dari hewan kurban itu, gitu. Iya. Nah, kecuali kalau sudah ada omongan dari yang berkurban, sahibul kurban, dia sudah mengatakan jauh-jauh hari, silakan panitia mengambillah sepantasnya, gitu kan, monggo dari bagian dari hewan kurban itu. Nah, maka ya silakan ambil sepantasnya begitu.
Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Boleh, asalkan atas persetujuan si sahibul kurban. Jangan langsung. Nah, ini yang terjadi, kita ini langsung saja gitu. Ya kan? Harusnya minta izin dulu atau ada kesepakatan dengan sahibul kurban gitu. Ya, itu lebih hati-hatinya demikian, lebih hati-hatinya. Ya, dan insya Allah tentu rasa-rasanya ya tidak nolak lah. Apa namanya? Sahibul kurban itu tidak nolak. Nah, ya. Namun demi untuk kepastian hukum, ya, hukum kepastian hukumnya ya harus ada akadnya dari si pengurban. Ya, contohnya jagal saja dalam hadis Ali bin Abi Thalib tidak boleh dapat bagian dari hewan kurban, tapi mendapatkan upah dari selain hewan kurban. Nah, maka dari situ dapat juga dipahami demikian juga ya pihak-pihak lain selain dari sahibul kurban, maka itu harus berdasarkan persetujuan izin dari sahibul kurban. Dan saya kira teknisnya gampang lah begitu itu. Tinggal panitianya mengumpulkan sahibul kurban. Nanti ya karena umumnya ini ya panitia ini kan juga sudah membantu dan sebagainya. Bagaimana kalau mendapatkan bagian? Oh monggo. Nah ini selesai sudah itu aja. Lalu kemudian diambillah sepantasnya saja. Jangan kemudian juga serakah gitu ya. Jadi panitianya sampai dapat beberapa kantong, lalu untuk fakir miskin cuma satu kantong saja lah. Itu jadi ya bagaimanalah pantasnya begitu. Ya bagaimanalah yang ma'rufnya begitu ya. Iya, nah begitu loh. Ya itu saja mungkin cukup ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari saya bila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.